Pada tahap awal, saya membuka situs resmi Kali Linux. Kali Linux merupakan sistem operasi berbasis Linux yang digunakan sebagai media pembelajaran, khususnya dalam bidang keamanan jaringan dan sistem operasi. Melalui situs ini, saya mengunduh file ISO Kali Linux yang akan digunakan sebagai bahan instalasi pada mesin virtual. Selanjutnya, saya melakukan instalasi pada aplikasi VirtualBox. VirtualBox merupakan perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan pengguna menjalankan sistem operasi tambahan dalam satu perangkat komputer tanpa mengaruhi sistem operasi utama. Nah, ini contoh proses instalasinya ya. Oke. Setelah proses instalasi selesai, aplikasi VirtualBox dijalankan. Pada tampilan utama ini, pengguna dapat membuat serta mengelola mesin virtual yang akan digunakan untuk menjalankan sistem operasi lain. Pada tahap ini dilakukan pembuatan mesin virtual baru yang dikhususkan untuk Kali Linux. Sistem operasi dipilih Linux dengan tipe Debian 64 bit. Selanjutnya digunakan pengaturan sumber daya seperti memori, prosesor, dan kapasitas penyimpanan. File ISO Kali Linux kemudian ditambahkan sebagai media boot yang berfungsi layaknya perangkat bootable pada komputer fisik. Oke, di sini kita mengatur base memory yang digunakan, tapi jangan terlalu banyak untuk komputer utama dan CPU dan disk size-nya. Sebelum sistem operasi dijalankan, muncul tampilan BIOS virtual. BIOS virtual berfungsi untuk menginisialisasi perangkat dan menentukan urutan booting sebelum sistem operasi dimuat. Setelah proses BIOS selesai, mesin virtual melakukan booting. Sistem membaca file ISO Kali Linux sebagai media instalasi dan melanjutkan ke tahap pemasangan sistem operasinya. Pada bagian ini berlangsung proses instalasi Kali Linux. Tahapan instalasi meliputi pengaturan bahasa, wilayah, keyboard, dan konfigurasi jaringan dan pembuatan akun pengguna, serta pengaturan partisi penyimpanan. Proses partisi dilakukan secara otomatis menggunakan metode guided pada harddisk virtual, sehingga tidak berdampak pada sistem operasi utama. Oke, ini membuat user dan passwordnya. Lanjut proses instalasi Kali Linux ya. Oke, setelah seluruh proses instalasi selesai, sistem akan melakukan restart. Kali Linux berhasil dijalankan dan siap digunakan di dalam lingkungan mesin virtual. Oke, di sini pada halaman utama saat sudah masuk Kali Linux disuruh memasukkan nama user dan juga passwordnya. Melalui penggunaan VirtualBox, proses instalasi sistem operasi Kali Linux dapat dilakukan secara aman dan terstruktur tanpa melakukan perangkat keras tambahan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.